Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Afifah, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris semester 7 FKIP UHAMKA. Oke, jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang wirausahawan sukses dalam bidang fashion. Oke, yang pertama ada pengertian wirausaha menurut para ahli, yaitu menurut Prawiro Kusum, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Lalu ada juga menurut JBC, wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengolah sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, yaitu efektif dan efisien, dan juga tingkat produktivitas yang rendah menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, ada ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Yang pertama yaitu memiliki visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan selalu produktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, kerja keras. Selanjutnya, bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dijalankan. Lalu, komitmen pada berbagai pihak. Dan yang terakhir ada mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Oke. Selanjutnya, saya sudah mewawancara salah seorang wirausahawan yang menurut saya bisa dikatakan sukses dan berhasil. Nah, lalu berikut adalah identitas wirausahawan. Bernama Dita Pratiwi, tempat tanggal lahir Bekasi 16 Desember 1987. Alamat perumahan Gria Mekar Indah Papanas, Tambun Selatan, Bekasi. Lalu berikut adalah foto beliau. Ini adalah wirausahawan yang akan saya wawancarai atau yang biasa saya panggil Kadita. Oke. Di dalam mewawancarai beliau, saya juga membuat butir-butir instrumen atau pertanyaan yang mengacu pada ciri-ciri wirausahawan yang sudah tadi saya tampilkan, yaitu butir-butir pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, apa tujuan awal kakak dalam memulai dan menjalankan usaha ini? Lalu, mengapa kakak kepikiran atau berinisiatif untuk menjalankan usaha ini? Lalu, dan apakah kakak menjadi lebih produktif dengan adanya usaha ini? Selanjutnya, apakah dalam menjalankan usaha ini kakak memilih target atau goals yang ingin dicapai? Lalu, menurut kakak apa yang membedakan usaha kakak dengan yang lainnya, usaha yang lainnya? Terus juga, di dalam menjalankan usaha ini, apa saja bentuk kerja keras yang sudah kakak lakukan? Lalu di samping berwirausaha ini, kakak juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Lalu apakah keduanya tetap berjalan dengan baik? Dan lalu apakah kakak memiliki komitmen dengan berbagai pihak? Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah kakak menjalin kerjasama dengan pihak lain? Dan yang terakhir, kira-kira apa harapan kakak untuk usaha kakak ke depannya? Oke, lalu pertanyaan-pertanyaan tadi setelah saya wawancara, hasilnya atau jawabannya akan saya rangkum. Lalu selanjutnya ini ada hasil observasi, yaitu rangkuman dari jawaban-jawaban beliau, Kadita, pada saat saya wawancara. Yang pertama itu adalah Dita Pratiwi atau yang biasa dipanggil Kadita, yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha di bidang fashion yang bernama The Puccino Project, yang berasal dari Bekasi atau yang berada di Bekasi, lebih tepatnya Bekasi Timur.
sebelum memulai usahanya ini, Kak Dita bekerja sebagai atau berprofesi sebagai penyiar radio. Oke, selanjutnya beliau memulai usaha ini pada tahun 2010 melalui online, yaitu Instagram, dan ada juga di Facebook. Dalam menjalankan usahanya ini tuh beliau benar-benar bekerja keras dan sudah melewati segala proses jatuh bangunnya. Pada saat saya menanyakan apa sih tujuan awal beliau atau alasan beliau memulai usaha ini, yaitu berawal dari kesukaannya beliau atau hobi beliau di dalam bidang fashion ini, lalu beliau iseng-iseng dan mencoba berinisiatif lah istilahnya gitu ya untuk menekuninya dan lebih coba diseriusin gitu. Dan akhirnya berkembang hingga saat ini. Terus di dalam menjalankan usahanya juga beliau merasakan dengan adanya usaha ini, beliau merasakan banyak hal-hal positif yang terjadi kepada dirinya atau dalam kehidupannya, kayak beliau menjadi lebih produktif dan juga dengan adanya usaha ini tuh dapat menghasilkan gitu. Oke, selanjutnya awal mula beliau memulai usaha ini itu dengan bermodalkan hanya dengan Rp200.000, dan modal tersebut beliau gunakan untuk membeli keperluan-keperluan untuk usahanya seperti bahan dan keperluan-keperluan lainnya. Pada awal mula beliau memulai usaha ini, beliau itu bekerja sama dan masih dibantu dengan tukang jahit gitu. Jadi beliau membeli bahannya, lalu beliau menjahit atau membuat produknya itu di tukang jahit gitu kan. Itu di awal mula beliau menjalankan usahanya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dengan segala proses yang udah beliau lewati, alhamdulillah sekarang beliau sudah mengerjakan usahanya ini itu dengan sendiri. Jadi beliau dari memilih bahan, membuat pola suatu produk, dan juga menjahit hingga memproses packing suatu produk itu, beliau mengerjakan dengan sendiri. Tidak bekerja sama dengan orang lain atau tidak ada bantuan dengan orang lain. Saat saya tanya alasan mengapa beliau lebih memilih untuk menjalankan usaha ini sendiri atau mengerjakan segalanya sendiri secara terjun langsung gitu, beliau menjawab kalau beliau itu pernah memiliki pengalaman. Waktu awal-awal itu beliau pernah memiliki pengalaman selama 1 tahun beliau mencoba untuk bekerja sama dengan orang lain gitu loh, dengan pihak lain. Akan tetapi selama proses 1 tahun itu, beliau menemukan ketidakcocokan dalam bekerja sama, dalam menjalankan usahanya ini. Oleh sebab itu, belajar dari pengalaman tersebut, akhirnya beliau memilih untuk menjalankan usahanya sendiri. Oke, hingga saat ini beliau berusaha untuk memilih kayaknya usahanya dijalankan sendiri dulu. Gitu. Lalu di dalam menjalankan usahanya, beliau juga sudah kan merasakan jatuh bangun, segala proses yang sudah beliau lewati hingga sudah sampai di titik ini. Beliau itu tuh selalu memiliki target dan goals gitu kan. Tapi alhamdulillahnya target dan goals yang beliau ingin capai itu sudah beliau capai selama 2 tahun dari awal beliau mendirikan. Selama 2 tahun itu targetnya atau goals-nya itu yaitu awalnya beliau sangat menginginkan untuk produknya ini atau brandnya beliau ini memiliki toko offline, dan alhamdulillahnya dalam waktu 2 tahun setelah melewati banyak rintangan, beliau dapat mewujudkannya, mulai dari awalnya menyewa toko kecil hingga beliau memiliki toko besar. Lalu bukan hanya itu saja, beliau juga memiliki beberapa target lainnya, yaitu seperti beliau dengan usahanya ini beliau bisa membeli sebuah kendaraan dari hasil
beliau sendiri, terus juga beliau dapat memberikan beberapa penghasilan beliau diberikan kepada kedua orang tuanya. Terus selanjutnya, dalam mengembangkan usahanya ini, beliau selalu berusaha untuk berinovatif dan juga mengikuti tren yang ada. Jadi dalam usahanya ini kan beliau usaha di bidang fashion gitu ya. Jadi beliau berusaha untuk selalu inovatif dan tidak terpaku untuk hanya untuk satu produk gitu. Misalnya kayak baju, fokus di baju aja tidak. Jadi beliau itu berusaha untuk selalu menampilkan hal yang berbeda dengan usaha yang lain, akan tetapi beliau tetap mengikuti tren yang ada gitu. Seperti contohnya pada saat pandemi seperti ini, itu beliau berinisiatif saat pandemi seperti ini, beliau memikirkan hal apa sih yang lagi ramai di pasaran, yang lagi dibutuhkan pasar, yang lagi dibutuhkan orang-orang, halayak ramai itu apa gitu kan. Jadi beliau berinisiatif untuk membuat masker, karena pada saat pandemi seperti ini semua orang membutuhkan masker, semua orang harus memakai masker, oleh sebab itu beliau mencoba untuk mengikuti tren yang ada, mengikuti pasar yang ada, dan selalu berinovatif. Terus beliau mencoba untuk membuat masker sesuai dengan tren yang ada. Gitu. Terus pada saat saya tanyakan, apa sih hal yang membedakan usaha beliau dengan usaha yang lainnya, yaitu salah satu yang membedakan usaha beliau itu adanya, kan beliau ini merupakan usaha yang made by order, jadi dipesan dulu gitu kan, made by order. Ada yang jadi kita ada proses pemesanan dulu, terus dibuat dulu. Nah, menurut beliau yang membedakan itu adalah desain yang beliau buat sendiri itu, atau bisa dikatakan limited edition, yang dimana kan customer akan mendapatkan desain yang berbeda dari yang lainnya, tidak pasaran, ya karena beliau membuat sendiri semuanya gitu kan prosesnya, dan juga akan tetapi dengan dibuat oleh beliau, tapi dalam proses pembuatan atau pembuatan suatu produk ini, beliau juga tetap mendiskusikan dengan customer, kayak kira-kira seperti apa gambaran customer tuh inginnya seperti apa sih gitu. Beliau tetap mendiskusikan kepada customer tentang desainnya agar customer juga merasa puas gitu akan barang atau produk yang nantinya dibeli gitu. Terus selanjutnya di samping menjalankan usahanya, beliau juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Saat saya tanya, apakah beliau bisa menjalankan kedua profesi tersebut, antara menjalankan usaha dengan profesi sebagai ibu rumah tangga ini, awal mulanya beliau menjalankan keduanya itu, beliau merasa sedikit kesulitan dalam mengimbangi keduanya, antara usaha dengan profesi beliau atau kewajiban beliau sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu hingga saat ini, beliau dapat beradaptasi dalam dapat terbiasa gitu kan, membiasakan diri dalam menjalankan keduanya dengan baik secara bersamaan, antara kewajiban menjadi ibu rumah tangga dan juga usaha yang beliau miliki ini. Oke, lalu selanjutnya, dalam menjalankan usahanya ini, beliau juga memiliki beberapa komitmen, yaitu salah satunya komitmen kepada customer, bahwasanya beliau memiliki komitmen bahwasanya customer yang membeli produk beliau itu harus selalu merasa puas dengan hasil atau apa yang mereka beli gitu. Jadi, beliau selalu berusaha untuk customer tidak merasa kecewa atau nyesel beli produk beliau. Nah, oleh karena itu setiap customer yang membeli produk beliau itu selalu diberikan waktu garansi 3 hari setelah waktu pembelian barang. Jadi waktu garansi tersebut dapat dipakai setiap customer untuk komplain atau apabila barangnya belum puas gitu kan. Jadi customer tuh bisa komplain akan barang yang
dibeli tersebut kepada beliau di dalam waktu 3 hari, waktu garansi 3 hari tersebut. Itu merupakan komitmen yang beliau jaga sampai sekarang dan masih beliau pertahankan. Oke, dan yang terakhir, saat saya tanya harapan beliau dalam usahanya saat ini, yaitu terutama beliau berharap agar usahanya lebih berkembang, usahanya juga lebih dikenal banyak orang, dan juga usahanya lebih disukai banyak orang. Lalu selain itu juga beliau berharap, saat ini kan sedang ada pandemi COVID-19, beliau berharap pandemi COVID-19 ini tuh segera pergi, segera hilang, karena mau bagaimanapun dengan adanya pandemi ini tuh sangat memberi dampak kepada usaha beliau, yang dimana kayak contohnya ada beberapa plan seperti beliau ingin membuka toko kembali, beliau juga ingin berkolaborasi dengan beberapa pihak, itu tuh jadi terkendala dan terhambat karena adanya pandemi ini. Makanya itu beliau berharap pandemi ini segera pergi, segera hilang, agar usaha beliau bisa kembali berjalan baik seperti semula. Oke. Lalu selanjutnya ada beberapa dokumentasi tentang usaha beliau, yaitu ini yang di sebelah kanan paling atas itu merupakan logo brand beliau, yaitu The Puccino Project. Dan selanjutnya ini ada Instagram beliau, yang dimana salah satu bentuk online, usaha online beliau melalui Instagram ini. Terus selanjutnya ada beberapa produk beliau, yaitu ini namanya scrunchie, atau yang biasa kita sebut itu sebagai ikat rambut. Kalau pasar sekarang tuh menyebutnya scrunchie, yang biasa digunakan oleh orang-orang yang memakai hijab atau hijaber, itu sebagai ikat rambut para hijaber biasanya. Terus selanjutnya ini juga ada baju atau outer yang beliau pakai, yang dimana ini juga modelnya merupakan beliau sendiri. Jadi beliau selain selain memilih bahan, membuat suatu produk, hingga proses packing, beliau juga menjadi model dalam produk beliau sendiri. Jadi semuanya benar-benar beliau terjun langsung, beliau kerjakan secara sendiri gitu. Nah, ini merupakan salah satu produknya, itu outernya. Lalu selanjutnya ada juga dokumentasi lainnya. Nah, ini juga gambar foto beliau saat beliau sedang membuat, jadi beliau membuat produknya dengan sendiri. Nah, ini salah satu foto beliau saat membuat pola suatu produk. Ini beliau lakukan dengan sendiri. Terus selanjutnya juga ada ini topi. Jadi beliau itu seperti yang sudah tadi saya bilang, tidak hanya fokus pada satu produk seperti baju saja gitu, tidak. Tapi beliau berusaha untuk mengikuti tren yang ada, seperti contohnya ini topi. Beliau berinisiatif membuat topi ini untuk karena pada saat pandemi saat ini kan banyak orang yang bersepeda gitu kan, yang tiba-tiba ada jadi hobi bersepeda gitu. Nah, beliau berinisiatif membuat topi ini agar orang-orang yang bersepeda itu kan otomatis kan dia lebih terpapar sinar matahari, dan pasti mereka lebih nyaman untuk menggunakan topi gitu. Jadi topi ini dapat melindungi dari paparan sinar matahari. Nah, beliau berinisiatif lah untuk membuat si topi ini. Terus, dan yang terakhir itu ada beliau juga, seperti yang sudah tadi saya bilang, contohnya saat pandemi ini semua orang harus pakai masker dan semua orang membutuhkan masker. Beliau juga berusaha untuk membuat masker dengan tren yang ada, dengan desain beliau. Ini beliau mencoba buat masker, dan ini juga model produk beliau sendiri yang melakukan semuanya, fotonya apapun beliau lakukan secara sendiri. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi dari cerita Kak Dita tadi itu, wirausahawan yang sudah saya wawancarai, dapat dia tarik kesimpulan, yaitu bahwasanya untuk menjadi seorang wirausaha itu dibutuhkan sifat pantang menyerah dan mencintai pekerjaan yang dilakukan, serta jangan takut untuk mencoba. Jadi kita harus menikmati setiap proses yang ada
bersyukur dan berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan segala usaha yang dilakukan, karena suatu saat nanti usaha kita itu akan membuahkan hasil yang baik, yang dimana kita akan capai di titik yang kita inginkan gitu setelah melewati berbagai proses. Lalu dari cerita Kak Dita ini kita mendapatkan pelajaran penting yang dapat diteladani, yaitu sebagai wirausahawan sejati, kita harus dapat melihat peluang, terus juga kita harus memiliki percaya diri, tekun, berpikiran positif, dan yang terakhir itu kita harus berani mengambil resiko. Oke, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.